Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Ya, pada pagi ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya agar kita selalu tenang menghadapi masalah. Biar tenang ketika kita tahu nilai kita anjlok atau turun. Biar tenang ketika tugas kita ditolak guru karena judul yang kita ajukan sama dengan teman yang lain. Selama Allah nggak nolak kita, masih aman nih. Karena apa yang di sisi Allah lebih baik. Gimana caranya kita biar nggak panikan ketika jika ada masalah, walaupun sedih, itu fitrah manusia sedih. Cuman ada yang sedihnya wajar, ada yang sedihnya berlarut-larut atau putus asa. Bentuk keputus asaannya macam-macam. Ada yang putus asa dengan bunuh diri, loncat dari jembatan, ternyata nggak meninggal. Ada yang putus asanya dengan cara ngelakuin perbuatan dosa, mencuri atau tidak pedulinya dengan halal dan haram. Ada yang putus asa dengan tidak mau lagi bertaubat. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala gak pernah putus asa mengampuni kita, gak pernah bosan menerima taubat kita. Kenapa seseorang mudah putus asa, menjadi berhenti untuk mencoba, jadi tidak lagi berharap apa-apa, jadi pesimis, jadi tidak survive dalam masalah, tidak semangat menghadapi hidup. Ada masalah dikit, berasa ada kiamat dunia, padahal kuota habis doang nih. Langsung kuota habis jam 11 malam. Biasanya kan jam 11 malam jam chatting tuh bareng dia. Iya, dia gampang pakai kuota doa, ya Allah bangunkan dia jam 11 malam. Tiba-tiba dia tetap bangun, dia bangunin kita akhirnya. Ini bisa aja terjadi. Yang jelas, gimana sih cara biar kita tetap happy, tetap bahagia, walaupun gak bisa jalan-jalan jauh. Tadinya pengen jalan-jalan bareng teman-teman, ternyata uangnya gak cukup. Kita lihat teman-teman kita kerjaannya traveling terus, tapi kita gak punya uang, gak punya waktu, gak punya motor. Bisa gak seperti mereka, walaupun gak ngerasain pengalaman-pengalaman asik seperti teman kita? Gimana caranya ketika kita sujud itu sama nyamannya dengan ketika kita tidur di atas kasur yang empuk dan lebar? Kita ciptakan kenyamanan dan kedekatan dengan Allah ketika sedang sujud. Ya, di sini maksudnya ketika sholat sendiri. Coba kita pahami tentang kisah ketenangan, yaitu ada di Quran surat At-Taubah, yang artinya kalau kalian tidak menolongnya, maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolongnya, seperti ketika orang-orang kafir mengeluarkan dia dari kota Mekah pada saat dia menjadi salah satu di antara dua orang yang berdiam di dalam gua, yaitu gua Sur. Ketika dia berkata kepada sahabatnya, yaitu Abu Bakar, dia di sini yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu khawatir, bersedih, takut. Itu sama sesungguhnya Allah bersama kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rasa tenang kepada hambanya dan menolongnya dengan cara yang kalian tidak bisa melihat, sehingga Allah menjadikan kalimat orang-orang kafir itu menjadi dikalahkan atau rendah. Dan kalimat Allah adalah kalimat yang tertinggi, dan Allah Maha Penguasa lagi Maha Bijaksana. Ini adalah kata-kata paling populer, yaitu la tahzan innallaha ma'ana. Tips pertama agar diri kita tetap happy, tetap tenang ketika dalam tekanan adalah
Kita tuh harus punya sahabat yang selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, kalau tentang kerjaan, tapi tata caranya agak kurang baik, begitu akhirnya jadi galau sendiri, padahal sudah istiharah. Untung saja kita mempunyai teman yang selalu mempunyai solusi. Hei kawan, tenang, ada Allah. Kita ninggalin satu pekerjaan, Allah akan mengganti dengan banyak pekerjaan. Kalau dapat saran kayak gitu, kita jadi yakin sekali. Seseorang itu bergantung kepada tingkat kesolehan temannya. Kalau temannya soleh atau solehah, insya Allah dia akan terjaga oleh teman itu. Ketika dinasehati, diingatkan. Ciri-ciri teman yang baik adalah ketika kita lihat dia, kita selalu ingat Allah. Yang selanjutnya, yang kedua, gimana caranya biar kalau kita nyebut nama Allah, kalau kita sholat, kalau kita berzikir, jadi lebih tenang, jadi lebih happy, karena sebetulnya orang mukmin itu bahagianya ada di dalam hati. Surga orang mukmin itu di hati. Surga kita itu bukan rumah, bukan pekerjaan, bukan mobil, bukan motor yang mahal dan lain-lain. Surga kita ada di sini, di hati. Aduh, bete nih, gak bisa jalan-jalan. Duh, bete nih, gak bisa beli baju baru. Gampang bete karena surga kita bertempat di suatu tempat yang sulit kita jangkau. Harusnya itu bisa buat hiburan, buat kita, bukan surga. Ada masalah, Allah lebih berkuasa, makhluk tidak kuasa. Ada masalah, kita bilang Allah maha besar. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang tepat, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.